Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Sekwan Tangerang Selatan yang di tengah kesibukannya bisa menyempatkan diri untuk bertemu. Ya, sama-sama. Dengan dengar-dengar selain sibuk di kegiatan rutinitas kantor melayani kinerja DPRD, Bapak juga sedang diklat ya Pak ya? Oh iya, kebetulan saya ikut diklat tim 2 untuk eselon 2 di Pandeglang yang ada itu dari Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten. Baik, kalau boleh tahu Pak, beberapa materi yang bisa disampaikan di kesempatan ini yang menurut Bapak tuh bagus untuk diterapkan di lingkungan kantor. Kalau kita bicara diklat kepemimpinan, saya rasa semua materi cukup baik ya, cukup bagus dan diharapkan aplikatif, bisa diterapkan langsung di lingkungan kantor kan, terus kemudian dalam melaksanakan tugas yang bersentuhan dengan masyarakat juga itu bagus. Dari beberapa materi ada 4 materi yang saya catat yang cukup memiliki peran terhadap kepemimpinan di daerah, pemerintah daerah. Yang pertama, manajemen strategi sektor publik. Yang kedua, yaitu marketing sektor publik, kemudian isu strategis, dan public private partnership. Dalam manajemen strategis, kita diajarkan bagaimana menganalisa suatu persoalan dikaitkan dengan isu strategis yang saat ini berkembang di masyarakat di Indonesia maupun di dunia pada umumnya. Melalui analisa SWOT, kita diharapkan bisa melihat strength, kekuatan kita, weakness, kelemahan kita, opportunity, peluang yang ada, dan threat atau tantangan yang harus kita lalui. Dari analisa SWOT ini didasarkan untuk apa? Untuk menjawab isu-isu strategis yang saat ini ada. Jadi manajemen strategi sektor publik itu dikaitkan dengan isu strategis yang ada dan mengena di masyarakat. Nah, itu yang akan kita coba buatkan alur langkah kita untuk menentukan strategi apa untuk menjawab isu-isu strategis tersebut. Kemudian kita juga diberikan materi terkait marketing sektor publik. Marketing sektor publik tidak hanya di swasta. Marketing sektor publik di pemerintah daerah lebih dikedepankan pada beberapa hal. Yang pertama, sosialisasi bisa terhadap program pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian juga kampanye media melalui koran, media sosial, kemudian juga melalui hubungan kemasyarakatan. Artinya, saat kita sudah memiliki satu strategi yang kuat terhadap tantangan isu yang ada, untuk menjawab isu yang ada, kita bisa menggunakan marketing sektor publik ini dengan melakukan sosialisasi strategi tersebut kepada masyarakat. Yang kedua, kita juga melakukan kampanye di media-media. Kita bisa melakukan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, ini loh pemerintah daerah punya strategi seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa langsung turun ke masyarakat, memberikan pemahaman, kontak langsung, berinteraksi dan berkomunikasi bagaimana strategi ini bisa dijalankan dan untuk apa dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat. Nah, yang terakhir ini ada yang lebih bagus lagi, yaitu materi terkait tentang public private partnership. Nah, ini kemitraan antara pemerintah dengan bidang usaha ataupun dunia usaha. Nah, ini sebenarnya lebih didasarkan pada reinventing government, di mana pemerintah tuh sebenarnya energinya itu sebenarnya cukup besar, tapi kalau dia melaksanakan satu tugas fungsi dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, energi itu akan habis dan fungsi mengarahkan yang dimiliki oleh pemerintah itu semakin berkurang.
Jadi sebaiknya memang kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta itu harus kita bangun sekuat mungkin. Di Kota Tangerang Selatan kita pernah dan saat ini sedang dilaksanakan kerjasama itu antara pemerintah daerah dengan Gojek, terutama dari segi pengantaran dokumen kepengurusan untuk KTP, untuk perizinan dan lain sebagainya. Ini salah satu peluang dan salah satu strategi jitu dari pemerintah Kota Tangerang Selatan yang saya kira cukup baik ya untuk diterapkan dan dilaksanakan lebih jauh lagi. Nah, dari 4 materi ini sampai saat ini saya merasa bahwa inilah saatnya bagi kita para pemimpin di daerah untuk lebih smart berpikir, lebih bijak dan lebih melihat strategi apa yang kuat untuk kita laksanakan dalam mencapai tujuan dari pemerintah adalah mencapai masyarakat yang sejahtera. Baik, terima kasih Pak Sekwan Wahyudi Leksono atas waktunya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.